pengembangan dalam peningkatan perawatan luka itu kami kembangkan di Yayasan Kemanusiaan Indonesia dan aktif dalam berbagai organisasi dan terakhir menjabat Ketua Inwena Sulawesi Utara di bawah dari KPM. Sekian cukup untuk sisi saya. Kita akan masuk pada materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu next. Untuk manajemen fokus terkini, ini strategi komprehensif dan paket berbasis bukti. Saya akan membahas materi ini menggunakan algoritma, ya, agar supaya kita membahasannya lebih sistematis, karena di sini juga ada teman-teman perawat, agar supaya kita bisa memahaminya secara menyeluruh. Dan maksud dari komprehensif ini, ya kita tahu bagian-bagian yang mana itu yang bisa kita laksanakan dan yang mana itu harus dilakukan konsultasi ataupun rujukan ke dokter spesialis bedah vaskuler maupun bedah plastik. Next. Sebelum itu saya mengambil salah satu contoh kasus diagnosa yang paling sering dialami oleh berbagai macam lupus, yaitu diagnosa diabetes. Dan sebenarnya masih banyak lagi pasien operasi itu di setiap rumah sakit. Bayangkan setiap hari itu yang pasien operasi itu sangat banyak sekali. Nah, ini bagaimana cara manajemennya ini di pre, intra, dan pasca rumah sakit pasien-pasien ini. Dan kalau kita lihat preferensi diabetes mellitus untuk Indonesia, ya 20,4 juta jiwa seperti Indonesia, dan kemudian Sulawesi Utara itu peringkat ke-4, 2,3%. Dan kalau kita lihat dari komplikasi amputasi luka kronis itu 15-30%. Apabila tidak ditangani secara maksimal ataupun di awal itu salah kita dalam melakukan treatment, maka tingkat komplikasi untuk amputasi sangat tinggi. Dan kemudian tingkat reamputasi di 3 tahun setelah pasca amputasi itu 30-70%. Pasien itu kembali lagi karena ketidaktahuan ataupun kita kurang dalam melakukan edukasi terhadap pasien. Dan kemudian kematian akibat gangren ataupun lupus ini 17-23%. Itu membebani anggaran BPJS 66%. Itu kalau kita lihat alokasi anggarannya hanya penyakit diabetes mellitus itu bisa sampai 217 triliun. Jadi sangat tinggi untuk membebani APBN negara. Next. Sebelum itu kita lihat permasalahan lupus di lapangan, tantangan pre, intra, dan pasca hospital. Jadi kita tahu bersama. Ini sesuai dengan pengamatan kami. Ya. Saya jadi perawat keluarga sejak tahun 2009 sampai saat ini. Jadi berbagai macam suka duka yang saya sudah alami. Dan ini saya lihat masalah-masalah ini yang sering terjadi di pre-hospital itu. Kita ataupun teman-teman dokter di fase yang pertama, ya mungkin kurang tepat dalam melakukan pengkajian di awal. Ini maksudnya contohnya luka arteri diobati hanya diobati secara biasa. Contohnya sakit berarti ini ada insufisiensi arteri contohnya. Dia hanya rawat pakai tadi, dia tutup, disuruh pulang, dia kembali sudah infeksi. Dan kemudian tidak ada alat-alat di fase yang pertama, contohnya penggunaan Doppler. Alat-alat Doppler untuk identifikasi masalah-masalah vaskuler di perifer itu tidak ada. Akhirnya kegagalan kita mengetahui awalnya itu salah. Kemudian pasien juga itu karena dorong kata-kata orang bilang, akhirnya dia menggunakan ramuan-ramuan berupa serbuk yang mana ini akan memicu terjadinya infeksi. Akhirnya datang ke pasien tes ataupun ke kita sebagai perawat luka di perifer di awal itu sudah ada tanda-tanda infeksi. Dan kemudian di intrahospital, yaitu kita lemahnya koordinasi tim multidisiplin. Ya, contohnya kurangnya kolaborasi yang kita di intrahospital. Contohnya saya juga sangat prihatin ya untuk dokter bedah juga. Sebelum operasi mungkin dokter bedah sudah memikirkan pasti habis kita operasi jadi luka ini aman lah kalau kita serahkan ke perawat. Tapi katanya di lapangan anak perawat
kurang pengetahuan dan sebagainya, akhirnya dia salah dalam manajemen perawatan luka, yang akhirnya terjadi burst di situ. Yang mana dokter berharapan pada luka ini begini. Nah itu maksudnya ya kita akui itu kegagalan kita ya sebagai perawat. Seharusnya manajemen kita itu harus lebih signifikan, lebih komprehensif, atau supaya timbul kepercayaan dari dokter bedah itu kalau dia habis operasi ya yang rawat perawat. Tapi kalau saatnya habis operasi yang rawat terus terjadi komplikasi kan maksudnya yang jadi bebannya itu di dokter bedah. Karena saya perawat bedah jadi saya mengerti hal itu. Ya. Kemudian untuk beban finansial ya, karena pasien ini loss di rumah sakit terlalu lama di perawatan di rumah sakit, hanya jadi loss. Akhirnya rumah sakit rugi, beban biaya terlalu tinggi, dan kemudian pasien dilakukan operasi kembali karena terjadi kegagalan. Akhirnya itu membebani rumah sakit. Dan kemudian pasca hospital, ya pasien gagal untuk menjalani edukasi, dan kemudian malas merubah posisi untuk hidup, dan kemudian resiko kontaminasi luka sangat tinggi karena tidak tahu bagaimana cara merawat luka di rumah. Dan kemudian perawatan modern yang mahal. Ya, next. Untuk itu bagaimana strategi manajemen urus terkini, seperti apa pengkajian dan intervensi di pre, intra, dan pasca hospital. Kapan ambang batas klinis yang mengharuskan kolaborasi segera dengan bedah vaskuler guna restorasi perfusi sebelum terjadi iskemik yang irreversible. Dan kemudian kalau sudah terjadi sudah bagus, nah kita biasanya edukasi ke pasien maunya untuk dilakukan rekonstruksi untuk jaringannya. Ya, kita koordinasi dengan dokter bedah plastik dan dokter bedah vaskuler. Next, kemudian seperti apa manajemen strateginya? Next. Nah saya di sini kalau untuk menjelaskan kejadian terkini, ya saya mengadopsi salah satu algoritma ataupun salah satu metode yang dikembangkan di Kanada. Ya. Jadi di Kanada, tapi konsep ini sudah kita laksanakan sebenarnya dari tahun 2016. Tetapi kurangnya kita untuk publikasi ilmiah sehingga kurang dikenal di seluruh internasional. Tapi sebenarnya kita sudah menerapkan ini. Tapi di Kanada mereka sudah menerbitkan ataupun sudah publikasi. Itu ada dokter Sarah dan dokter Sanjay, dua-dua dari bidang plastik di Kanada. Dan saya melihat algoritma yang mereka publish ini sangat baik juga untuk kita adopsi, untuk kita terapkan di Sulawesi Utara. Karena ini lebih sistematis, ya, pasiennya lebih sistematis. Dan kemudian saya sudah koordinasi juga beberapa dengan dokter spesialis bidang vaskuler. Siapa tahu nanti ke depan kita bisa gunakan algoritma ini untuk kita jadikan acuan pemahaman yang sama. Ada supaya di mana terjadi kegagalan, di situ kita langsung lakukan intervensi. Ya, di sini ada dokter Sarah dan dokter Sanjay, itu mereka mengembangkan sistematis perawatan secara makro, yaitu konsep A, B, C, D, F, G, H, I. Dan kemudian secara mikro itu kita gunakan yang dari divisi ya, jurnal moneter. Itu dengan konsep timers yang tahun 2019 terakhir mereka updating terakhir itu 2019. Dan seperti apa kita pendekatan lewat metode algoritma menggunakan ABCD DHI dan kemudian timers. Nah, kita lihat, coba next. Contohnya di sini pada poin pertama A, ya, bagaimana kita melakukan manajemen terkini rumus diabetes. Contohnya di sini adalah AAS, ini kita lakukan asesmen of pasien. Nah, asesmen ini kan pengkajian. Pengkajian ini ya meliputi, contohnya di perawatan meliputi pengkajian ya, identitas, anamnesis, kemudian keluhan utama dan riwayat dari penyakit serta genogram, riwayat pengobatan ya, genogram. Nah, perbedaannya konsep ini pemeriksaan fisiknya dibagi. Jadi kalau pengkajian, kalau perawatan pengkajian di sini hanya sampai pada pola-pola, ya, identitas, keluhan utama, riwayat penyakit, genogram dan pola-pola, 11 pola bodoh, ya. Di situ hanya sampai sini poin A. Yang kita verbal, kita tanyakan. Contoh-contoh pertanyaannya ada di sini. Nanti teman-teman akan di-share mungkin materi ini. Kan? Dan kemudian bagaimana cara kita melakukan edukasi ataupun komunikasi dengan pasien? Kita lakukan model feedback, ya, perasaan, gagasan, fungsi dan harapan. Kemudian next, apa poin D-nya? Selanjutnya, ini algoritma yang kita lakukan secara sistematis, berurutan ya.
Ini barrier, ya kita kolaborasi intervensi hambatan di awal, ya. Contohnya ada faktor lokal. Apa pengaruh pada pertumbuhan bunganya? Faktor lokal contohnya benda asing. Benda asing ini yang tertinggal meningkatkan risiko infeksi. Contoh benda asing itu adalah eksogen yang dari luar, itu tanah, pasir, serpihan kaca, kemudian logam, kayu atau duri, atau pakaian serat kain. Ya. Kemudian kedua itu benda asing akibat atau ini tindakan medis, contohnya benang jahit simpul terlalu besar, dan simpul terlalu besar, kemudian ada serat kasar di situ, kemudian ada fragmen implan, bedah sarung tangan, ya. Jadi kalau kita pakai hancur sarung tangan itu menangis dari bedah itu jangan sampai kena di luka, itu akan memicu terjadinya infeksi. Kemudian dari debris endogen dari dalam tubuh itu jaringan nekrotik dan fragmen tulang. Nah untuk infeksi ya kita untuk infeksi ini ya. Infeksi memperpanjang proses peradangan yang berkontribusi pada kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Nah, kemudian contoh-contohnya itu ada limfadenitis. Kalau kita sudah lihat ada tanda-tanda limfadenitis atau orang awam bilang leukemia, ya kita harus cepat kolaborasi dalam hal pemberian antibiotik ataupun pemeriksaan yang lebih spesifik, ya. Contoh-contoh di bawah ini. Kemudian untuk faktor yang berikutnya ada insufisiensi vena. Ya, kalau kita sudah lihat ada tanda-tanda seperti ini, ya penundaan kemudian di situ, ya otomatis yang kita harus lakukan adalah kolaborasi. Jangan kita lakukan sendiri, karena ini sudah bukan ranah kita untuk melakukan intervensi lanjut dari pembuluh darah ini. Jadi kita sudah diskusi dengan teman-teman perawat yang dari seluruh Sulawesi Utara, ya. Kita sudah izin sama dokter pembuluh darah. Kalau kita dapati di perifer ada pasien-pasien seperti ini, bisa nggak kita langsung direct langsung ke DPJP-nya, dan dokter juga mengizinkan itu, dan kita sudah sharing nomor telepon dari dokter supaya teman-teman perawat di perifer ketika mendapati hal seperti ini bisa langsung kolaborasi, ya. Kemudian untuk status oksigen sama juga, ya. Kalau kita lihat sudah ada seperti ini, ya, ada dasi, ya, ucapkan seperti itu, warna kerumuan pada luka ini, sebaiknya kita harus ketahui ini disebabkan karena apa? Bakteri kan, infeksi dalam bakteri, atau memang karena insufisiensi iskemik, ya, ataupun obstruksi. Ya, kita harus kenali di situ. Periksa saturasinya, periksa airnya, ya. Kalau memang sudah bukan karena infeksi, ya cepat kita lakukan koordinasi dengan bedah vaskuler. Lanjut, next. Untuk faktor sistemik, ya, faktor kognitif stres, ya, ini kompetensi kita melakukan edukasi terhadap pasien, bagaimana teknik kita melakukan edukasi. Ini juga dapat berpengaruh pada penyembuhan luka apabila dia stres. Kemudian faktor usia juga, yang kita tahu kalau usia semakin tua, ya, itu respon peradangan itu biasa memanjang. Jadi kita edukasi jangan ini luka besok atau lusa akan sembuh. Kalau ada usia sudah 70 tahun, dia biasa akan menjadi respon peradangan yang memanjang. Kemudian next. Untuk hormon seks pada pria, ya, hormon tentunya testosteron yang tinggi pada pria itu bisa memperlambat proses pertumbuhan. Contohnya seperti apa? Kalau pada orang ada jerawat dan wajah berminyak dan bulu banyak, contohnya seperti itulah. Nah itu tanda-tandanya DP kalau ada luka, biasanya DP pertumbuhan agak memanjang, jadi langsung bisa tahu menjelaskan ke pasien. Ya. Kemudian untuk iskemik ini fix, ini langsung jangan bikin apa-apa di pasien, langsung koordinasi dengan bedah vaskuler, ya. Ini semakin cepat kita koordinasikan, dokter semakin cepat melakukan penanganan, maka dengan harapan hidup di pasien bisa tinggi. Tapi kalau sudah bisa begini, tidak ada lagi orang bilang, oh ini mau amputasi, jangan mau, kalau dia amputasi jangan, ya. Kalau kita sudah lihat seperti ini, kita sudah edukasi, ini kemungkinan akan dibuang bukan ini. Nanti ya tinggal kita lihat dokter bedah akan membuat tindakan apa, ya. Tapi terus edukasi dulu, jangan bikin harapan-harapan palsu terhadap pasien yang sudah seperti ini, ya. Next. Kemudian faktor diabetes yang kita tahu bersama, kasus pupus yang paling banyak itu adalah karena diabetes mellitus. Ya, kemudian kegemukan dan penggunaan obat-obatan, ya. Obat-obatan glukokortikoid, antiinflamasi, dan kemudian agen kemoterapi. Next. Kemudian penggunaan alkohol dan merokok. Next.
status imun dan nutrisi. Nah ini dapat berpengaruh pada penyembuhan luka. Nah setelah orang ketahui poin B ini sudah orang ketahui, orang tetapkan luka apa? Ini luka karena pembuluh darah atau infeksi kan? Begitu. Di poin B ini kita harus menentukan apakah kita bisa lakukan atau ini harus segera kita konsultasikan. Ya. Kemudian next kita masuk ke poin C. Next. Nah, poin C ini adalah ini, bagaimana kita membersihkan luka tersebut. Nah, kita buat algoritma seperti ini supaya lebih sistematis kita berbicara. Yang pertama itu kita kenal dulu secara kita lihat dulu ya, inspeksi dulu. Ini kita kalau bisa foto ya foto, kalau belum bisa foto kita inspeksi saja dulu. Kita lihat penyebab infeksi ini karena apa? Bisa karena bakteri, kalau bakteri itu aerob dan non aerob. Apakah bakteri infeksinya ini karena jamur, virus atau biofilm yang telah lama di situ akhirnya terjadi reaksi respon inflamasi yang berkepanjangan akhirnya menebal dari biofilm itu, lukanya tidak sembuh karena biofilm. Nah seperti apa cara melakukan biofilm, mengeluarkan biofilm ini kita ada misalnya di skill ya. Kemudian untuk cuci ya, untuk pencucian luka. Kalau teman-teman lihat sudah ada eritema di pinggiran luka, ya, lukanya terbuka, infeksi, jangan mengganggu lagi, karena saya lihat ada beberapa juga teman-teman itu yang edukasi stop gunakan H2O. Oh di kita tidak ada. Namanya di infeksi sudah ada bakteri situ, ya, adanya tanda-tanda FCTDFL, OH itu, adanya tanda-tanda itu dia harus orang gunakan H2O pakai betadine ya. harus karena untuk meminimalisasi terjadinya penyebaran infeksi. Dan kemudian kita bisa gunakan cairan untuk mencuci luka itu bisa pakai air mineral, normal salin, dan kemudian cairan antiseptik, contohnya PHMT, polyhexamethylene biguanide, dan kemudian chlorhexidine 3%. Ya kita bisa cuci luka pakai itu, bahan-bahan itu. Kemudian next, ketiga itu daya terapi antibiotika. Ya. Setelah ini kita lakukan, cuci luka, sudah kenal ini jenis bakteri apa dari penciuman kita. Nah kemudian kita lihat lukanya itu, oh adanya tanda-tanda atau ada luka. Contohnya ada nekrotik di situ, ada jaringan selaf di situ. Kita memilih debridement, ada 5 debridement ini, silakan kita pilih. Tetapi kita harus ada modalitas yang kuat. Modalitasnya kita apa? Contohnya pada pemeriksaan penunjang hematologi. Apabila hematologinya kita ini normal, ya, kita bisa lakukan debridement surgikal di sini, ataupun debridement mekanis. Tentunya ada pendarahan kecil di situ. Contohnya seperti hanya angkat yang mati, ya kecil-kecilan itu akan ada pendarahan sedikit sih. Tapi modalitas kita harus hematologi. Kita harus betul-betul kita harus tahu HB-nya itu di atas, ya. HB-nya itu tidak di bawah 7. Kemudian bagaimana kalau di bawah 7? Kita bisa memilih dengan proteolytik debridement, enzimatik debridement, dan kemudian debridement biologis. Itu kita membiarkan produk yang bekerja di situ untuk menurunkan infeksi ya di situ. Nah setelah kita memilih ini, setelah kita lakukan intervensi ya, ada bisa kita lakukan intervensi harus duduk. Setelah ini kita lakukan, next kemudian kita ke poin D. Next. Poin C yang untuk kasus biofilm. Bagaimana cara kita mengevakuasi biofilm pada luka? Nah, kalau teman-teman sudah melihat luka seperti ada biofilm, kita wajib gunakan kuret. Kita lakukan kuretase. Dengan semakin lama DP itu semakin menebal. Akhirnya akan terjadi inflamasi peradangan di sekitar itu saja lokal. Seperti apa? Bisa di-play ini video. Kemudian batang nah. Jadi contohnya ini ada biofilm seperti ini, ada mengkilat-mengkilat. Luka sebenarnya merah yang bukan merah mengkilat. Kalau merah mengkilat itu ada biofilm. Kita harus keluarkan dari biofilm agar supaya terjadi revitalisasi. Kalau ada biofilm itu tidak akan terjadi revitalisasi di situ, akan stagnan di luka di situ. Maka seorang perawat luka itu minimal harus bawa kuret yang kemana-mana. Ya, jadi kita harus implementasi seperti ini, kita biarkan produk yang bekerja di situ yang lama-lama akan terjadi granulasi ataupun revitalisasi. Dan kemudian next untuk poin D.
Nah, untuk poin D ini kita fokus pada pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini, ya kita harus menentukan etiologi ini untuk penyakit luka ini, ulkus ini disebabkan oleh apa? Ya, saya bilang tadi bakteri, jamur, virus, ya, atau ada biobulsa di situ. Nah, contohnya ada tanda-tanda seperti ini ya. Kita lihat di kaki ini ada tanda-tanda seperti ini. Ini pasiennya dokter ini ya. Ada gas gabren. Contohnya seperti ini ada RCTDFL-OH. Pokoknya ada tanda-tanda rubor, kalor, tumor, dalur, fungsi laesa, odor, dan kemudian hipertermi. Itu pasien infeksi. Ya, apalagi kalau teman-teman pijat sini, teman-teman pijat sini itu ada berbunyi krepitasi, krek, sudah fix. Jangan bikin apa-apa ke pasien. Jangan dikawal, jangan bikin apa-apa ke pasien. Cepat dirujuk, langsung koordinasi dengan dokter vaskuler ya. Cepat dilakukan resusitasi, karena ini harus cepat dilakukan resusitasi, tindakan intervensi bedah harus cepat. Kalau tidak, akan biasanya kita sudah pengalaman dengan ulkus gangren begini, gas gangren itu biasanya tidak ya katakanlah prognosisnya biasa jelek. Jadi kita harus betul-betul menentukan penyebab infeksinya karena apa. Ya, kemudian pemeriksaan fisik yang terukur. Orang ukur nih luka, jadi panjang ada lebarnya di sini harus ada dokumentasi jelas. Harus supaya kita kolaborasi dengan dokter nanti dokter bisa pahami bahwa dia terluka begini-begini. Kemudian pemeriksaan penunjang hematologi, kita harus memeriksakan hematologinya. Dan kemudian penelitian radiologi dan kultur biopsi. Ya, contohnya seperti gambar-gambar yang saya tampilkan ini ada insufisiensi arteri iskemik ulcer dan neuropatik, insufisiensi vena, radiofilm, dan ulkus maligna. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ini sudah kita langsung konsultasi saja ke bedah supaya cepat itu penanganan. Ya. Next, untuk poin D itu intinya pemeriksaan fisik yang di situ. Kemudian ini adalah expression of wound. Kita mencari tahu di luka itu ada apa saja ya. Ada tulang kaki di bawah di atas fasia atau di bawah fasia. Ya, kita lihat kajian secara inspeksi lokasi anatomisnya, dimensi luka, ya, kemudian dasar lukanya, cairan lukanya apa, kemudian terapi lukanya apa, luka kulit di sekitar luka, dan bau, odor. Ya, di poin E ini yang kita harus ketahui dari poin E. Ukur di sini. Next. Nah, kemudian inilah yang akan kita workshopkan nanti sebentar. Inilah ada poin F ini, faktor efektif healing ini. Identifikasi dan merencanakan penyelesaian pada penghambatan lokal, faktor-faktor luka yang akan mempersulit proses penyembuhan. Nah, di sini ada 24 poin, ya. Ini ketika ada faktor-faktor ini, itu kita harus lakukan intervensi. Ketika ada, kalau tidak pasti akan jadi perburukan pada luka, ataupun luka tidak akan sembuh walaupun sampai bertahun-tahun dan luka akan tertutup. Ya, nah itu teman-teman nanti skill stationnya ada di mungkin sebentar ya skill stationnya. Ini saya bahas tentang lakukan sisi kecil ya. Atau kalau sudah terlalu besar ya harus dilakukan di kamar operasi ya oleh dokter bedah. Nah kemudian itu yang penting buat teman-teman yang seperti ini itu tanda-tanda akan menyebar infeksi ya. Kemudian yang kedua adalah epipul atau rolek. Nah kalau kita lihat di pinggiran luka ada terlipat seperti ini namanya rolek. Kalau dia rawat satu tahun pasien tidak akan sembuh karena dia gagal dalam melakukan revitalisasi di sini karena gulung ke dalam. Kemudian attach itu tepi tidak menempel. Yang kita lihat seperti ini dasar luka dan tepi lukanya tidak menempel. Nah jadi bagaimana? Jadi kita harus tempel. Seperti apa cara menempelnya? Nanti ada di station. Kemudian ada hiperkeratosis di sini. Ini ada hiperkeratosis mengenas gitu. Ini bagaimana cara kita? Contohnya kita akan cukur terus agar supaya sampai dia menutup jadinya. Nanti ada di station ya. Baru kemudian next. Kelima ini ada ill defend. Ini ill defend tepi luka ini tidak jelas, tidak ada batas tegas antara hitam dan putih. Contohnya pasien-pasien ill defend itu contohnya pasien dengan gas gangren atau pasien dengan serolitis. Ya, kita tidak tahu batas tegasnya di mana. Di bawah kulit itu dia menyebar sampai di mana. Kalau ill defend itu batas tegasnya ada antara hitam dan putih. Jaringan yang sehat dan jaringan yang rusak. Ill defend. Tapi kalau ill defend kita tidak tahu batas tegasnya di mana.
Nah ini jangan kita paksa rawat ya. Ini kita harus bisa lebih lanjut. Ya. Karena apa? Progres gangren selesai dari hidup. Hanya harapan hidup akan lebih turun. Ya. Dan kemudian maserasi. Ya. Ini maserasi kegagalan kita pada saat pemberian topikal terapi terlalu melebar, ya, ataupun pengganti balutannya itu tidak sering ya. Ataupun sudah basah, sudah basah kita biarkan, nah, akan terjadi maserasi. Dan kemudian selaf dan nekrotik, ya, jaringan kuning, selaf dan jaringan nekrotik itu harus diangkat. Seperti apa kalau angkat nanti ada di skill session. Kemudian indurasi, ya, induration ini ada di sekitar luka, terasa keras dan kaku. Mungkin pada kasus-kasus pasien-pasien infeksi bilang kalau bahasa ini dibilang bisulan ya. Jadi pinggir-pinggiran itu biasa mengeras tuh. Nah itu jangan orang pikir kurang lagi ini keras ini karena ada sesuatu di dalam atau bagaimana. Itu karena jaringan yang sedang terjadi infeksi. Ya, jadi kolaborasi dan pemberian antibiotik akan turun, biasanya dilakukan isi di atas supaya keluar BP jadi problem. Next. Untuk ini ada advertised stage ini yang DP kulit itu, tepi luka itu dia keluar. Nah kalau dia keluar oleh tepi luka yang keluar, itu kan curiga ada keganasan. Kemudian fibrotik scar, ya, kita sudah tahu sama fibrotik scar biasanya dokter bedah plastik yang akan melakukan intervensi untuk jaringan ini. Kemudian ada ekimosis. Ya, jadi seperti ini ada cedera di bawah kulit. Ya, kalau ada cedera di bawah kulit seperti ini, ya kita bisa rawat nanti tubuhnya akan ini sendiri berproses sendiri, akan membaik sendiri biasanya. Kemudian ada SK. Kalau ada SK seperti ini, tepi lukanya itu mengeras. Jadi ya pasiennya tidak akan sembuh walaupun mungkin bagaimanapun namanya ada SK di tepi luka. Pasien tidak akan sembuh, maka itu biasanya orang melakukan refreshing wound untuk supaya terjadi regenerasi di situ. Next, yang ketiga adalah hipergranulasi. Kalau ada hipergranulasi ya biasanya kurang pangkas di situ hipergranulasi karena terlalu lebih tinggi daripada jaringan kulit. Dan kemudian ada variabel granulasi. Ini seperti ini, mengkilat-mengkilat. Pada saat orang pakai kasa, gosok sedikit begini berdarah. Nah itu hanya topikal di situ, dia hanya terjadi di situ. Pas orang periksa hematologi, normal dia, tidak ada tanda-tanda infeksi. Di infeksi yang terjadi lokal di situ. Ya, jadi orang harus mengeluarkan itu. Walaupun berdarah-darah sedikit, ya orang harus turun. Karena itu bioburden. Ya. Kemudian ada termini, kalau ada termini serius begini, nggak usah rawat terus begini. Ya, biasa orang muncul ke dokter bedah saja gitu, karena nggak tahu jalannya seperti apa. Nanti akan intervensi lanjut oleh dokter bedah. Dan kemudian terakhir yang 18 ada bone expose. Kalau ada luka seperti ini, jangan pernah rawat terus, nggak akan berhasil yang luka. Harus diintervensi. Biasanya dokter bedah plastik, bedah vaskuler atau bedah umum bisa lakukan skin flap ataupun graft ya. Jadi ini bukan ranahnya kita lagi, jadi cepat langsung berkoordinasi ada bone expose. Jadi yang paksa orang rawat, kita akan berhasil. Ya. Next, nomor 17, bau tidak sedap. Ya, seperti ini ada gas gangren pas buka dari jauh orang pasti bau ya, paksa di pokoknya kalau gas gangren. Jadi harus dilakukan intervensi di rumah sakit, jangan di rumah ataupun di rumah pasien, di klinik jangan. Sebaiknya di rumah sakit. Kemudian ada undermanning ya, undermanning seperti ini ya kita harus lakukan nanti di skill station ada sebentar ya. Kalau undermanning kita lakukan apa ya. Kemudian ada udem seperti ini, ada eritema. Biasanya eritema yang sudah melebihi 10 diameternya 10 cm. Kalau ada luka di situ, ada jaringan yang terbuka, biasanya kita isi sedikit masuk sampai amplifasia, pasang PWT. Kita pasang di depan. Negatif pressure wound treatment dan kita biarkan 5-6 hari, biasanya membaik DP diserap DP eritema ini akan menurun karena bakteri sudah terserap di NPWT. Kemudian ada non-balancing eritema seperti merah pada kulit yang tidak memucat saat ditekan. Biasanya pada kasus-kasus likuiditas langsung tekan begini yang memucat ya fix di bawah kulit rusak itu.
pasti akan di bawah kulit rusak. Nah, perawatan diabetes sangat sulit. Perawatan diabetes ada beberapa kali kasus merawat bukan diabetes tidak sembuh. Tapi pasien yang total care, kalau pasien care dia masih gerak-gerak begini masih boleh lah. Tapi yang total care begini sulit sekali. Jadi usahakan pasien total care jangan sampai diabetes. Ini yang disebut kalau diabetes susah sekali, tidak akan sembuh dia. Bahkan bisa infeksi, koksinnya itu bisa copot dari belakangnya. Ada pengalaman kami di situ. Kemudian next. Daily healing ini ya penyembuhan lukanya yang tertunda karena tidak ada tanda-tanda pengecilan ukuran yang signifikan dalam waktu 4 minggu karena berbagai macamnya bisa kena roller ataupun hipergranulasi ataupun bioburden di situ, jadi ada banyak macam. Kemudian dasi pucat, kalau sudah begini pasti orang periksa saturasinya itu di bawah, jangan terlalu apa lagi, ya langsung orang koordinasi dengan dokter bedah lah, ya supaya ada tindakan mungkin bisa diamputasi. Ya kalau sudah seperti ini, ya jangan orang karena lagi buka kaki dia supaya selamat bisa survive dari kaki. Ya jangan lagi kalau sudah seperti ini biasanya diamputasi. Ya. Kemudian ada dehiscen burst abdomen sampai terjadi eviscerasi. Kondisi memang terjadi luka operasi itu gagal. Nah ini yang saya katakan tadi di intrahospital, ya. Menurut dokter habis operasi ini ya saya harapkan luka sembuh. Nah pada saat sampai di ruangan ya kita gagal dalam melakukan perawatan luka di situ karena ya salah dalam ataupun belum tepat dalam kita mengambil intervensi tindakan pada pasca operasi. Ya jadi kalau kita sudah tahu ini kita buat evidence base supaya lebih baik lagi dalam kita penanganan ke depan. Ya. Next. Dan kemudian bagaimana untuk mengatasi faktor tersebut untuk faktor F tadi karena ada 24 tanda tadi, seperti apa kita mengatasinya? Ya tentunya penyelesaiannya adalah tisu manajemennya. Kita modalitasnya hematologi kalau dia normal ya, kalau melakukan surgical yang kalau perawat surgical yang minimal ya. Nanti kalau dokter bedah surgical yang mungkin lebih advance lagi. Nah kemudian habis setelah luka yang terbuka kita bisa terapi adjuvant ya menggunakan negatif pressure treatment seperti ini. Kalau kita lihat awalnya seperti ini ada kerusakan jaringan, lama-kelamaan setelah 5 hari maka akan terjadi perbaikan di sini. Pas buka lukanya sudah seperti ini, jadi cepat sekali penyembuhan. Maka habis itu dokter bedah langsung melakukan penutupan luka dan kita rawat sampai selesai ya. Dan kemudian pada saat di rumah kita terapi kompresi offloading ya, menggunakan alat-alat ini yang bisa kita sarankan ke pasien. Banyak juga di e-commerce dan Shopee ataupun lainnya. Teman-teman nanti harus gunakan ini. Biasanya kalau pasien SDM akan terjadi permasalahan tulang, jadi sebaiknya dilakukan offloading. Next, untuk poin G settingnya ini ya kita jelaskan target klasifikasi potensi penyembuhan bahwa target tindakan tergantung pada kondisi pasien. Nah poin G ini adalah kalau timers itu masuk dalam M, moisture balance. Nah, jadi kita jelaskan ke pasien ini luka bisa sembuh atau kita hanya maintenance pemeliharaan atau mungkin paliatif ya. Jadi kita jelaskan ke pasien jangan sampai pasien PI kotoran sangat tinggi, oleh pasien mobile, padahal stadium 4 ini, siamanya stadium 4, tidak bisa sembuh. Orang sudah jelaskan, oh ini pasien mobile pada luka. Jika luka baik, pada PI jawab tidak alam. Ya contohnya itu ya. Jadi di sini bagaimana kita maintenance ini? Ya kita gunakan algoritma pada timers itu masuk di N. Bagaimana kita memilih barutan primer, sekunder, tersier harus tepat di situ. Kalau kita salah melakukan penanganan yang di primer, sekunder, tersier, maka akan terjadi maserasi lah, akan terjadi hipergranulasi dan lain sebagainya. Ya. Di poin D ini kita harus menjelaskan ketiga ini yang kita jelaskan ke pasien. Bu ini pasien untuk mau merawat ya, jangan mau sakit bayi gitu ya. Ibu tahu sendiri kan susah itu 4. DP2 ya teman pasien.
Jadi seperti itu, jangan sampai miskomunikasi di situ. Ketika pasien gagal sembuh ataupun pasien meninggal, kalau kita tidak jelaskan seperti ini, maka kita yang berisiko akan dituntut. Ya, jadi benar-benar poin D ini kita harus jelaskan sedetail mungkin terhadap pasien. Next, untuk H, ini healing education. Jadi kita edukasi terus ke pasien tentang kemandirian pasien, ya. Apakah pasien ini bisa dilakukan dirawat di rumah, ya, mengendali tanda-tanda adanya bahaya di luka di awal. Kalau kita home care biasanya, kita lihat di pasien HbA1c, jangan paksa, ya, karena edukasi ke pasien, Bu, kayaknya masih mau transfusi di rumah sakit, Ibu pernah mau konsul juga ke bedah vaskuler contohnya, ya. Untuk melakukan transfusi ataupun apa di rumah sakit, nanti akan dilakukan terapi lebih lanjut ataupun tindakan lebih lanjut di rumah sakit. Ya, jangan pernah paksakan. Jadi kalau harus edukasi kemudian pasien, ibu tahu nggak kalau merawat pasien? Jadi kita kalau merawat luka, biasanya pasien keluar kita panggil. Orang di sini bisa bilang, Bu, ini kita merawat luka bukan cuma kita, tapi orang sama-sama, ya, satu keluarga ini orang sama-sama merawat luka. Jadi kita panggil keluarga, jangan kasih kita dari keluarga kasih bermain di sana, kok. Orang sini akhirnya terjadi komplikasi atau apa, itu keluarga tuntut motor ini kali atau tidak. Jadi biasanya kita panggil, kita tolong rawat sama-sama. Jadi bukan kita yang rawat, tapi tolong sama-sama rawat pasien. Ya, jadi seperti itu di sini, ya. Modifikasi faktor sistemik, gaya hidup pasien, tetap edukasi terus. Kemudian strategi perlindungan luka, yang overall position. Jadi Mika-Miki itu harus penting, pasang alat-alat pasang penyangga dan sebagainya, ya. Di situ bisa dicari di Shopee. Kita bisa pasang itu untuk di rumah. Next, HI yang terakhir. Nah, I adalah kolaborasi multidisiplin. Nah, ini kita memerlukan penanganan contohnya gas garmen ini. Kita harus profesi ataupun multidisiplin yang terlibat adalah pertama dokter bedah vaskuler untuk restorasi aliran darah, revaskularisasi. Itu percuma luka dibersihkan jika aliran darah berfungsi ke area tersebut itu mati, ya, percuma. Kemudian kedua, penyakit dalam endokrin, ya, untuk kontrol glikemik yang ketat tanpa gula darah yang stabil, infeksi tidak akan berhenti. Biasanya infeksi semakin tinggi, HB-nya semakin rendah, gula darah tidak stabil. Biasanya seperti itu yang kami alami pasien-pasien diabetes. Kemudian yang ketiga adalah perawatan untuk maintenance wound care pre, intra dan pasca, ya, maupun di rumah sakit, di rumah pasien, di rumah pasien, ya. Kemudian bedah plastik dan ortopedi untuk rekonstruksi jaringan ataupun manajemen jika ada keterlibatan tulang ataupun osteoartritis. Dan kemudian kelima, mikrobiologi penyakit tropis untuk pemilihan antibiotik spektrum luas yang tepat berdasarkan kultur bakteri. Kemudian yang keenam, ahli gizi. Kita perlu konsultasi ahli gizi. Jadi bukan cuma di MBD ahli gizi ada. Jadi di juga di wound care itu orang harus melibatkan ahli gizi karena bekerjasama dengan ahli gizi. Ya, jadi ke depan mungkin ahli gizi akan semakin semakin sejahtera. Jadi kita kasih ke bidangnya, ya. Jadi jangan kita ambil semua. Jadi kita di mana bagian kita di situ saja kita kerja, ya, supaya prognosis pasien ini bisa membaik, ya. Jadi kita butuhkan tim yang seperti ini yang ada di sini. Next, terakhir kesimpulan, ya, manajemen fokus terkini telah berevolusi dari sekedar prosedur rutin mengganti balutan, tapi suatu bagian kecil dari strategi besar untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi serius seperti amputasi menjadi pendekatan sistematis yang berpusat pada pasien dengan menggunakan algoritma yang kita sepakati bersama di sini, ya. Jadi contohnya algoritma yang saya gunakan itu adalah algoritma dari tadi Dr. Han tadi, ya, Dr. Sanjay dari Kanada. Saya buat algoritma tersebut, saya lakukan terus selama dari tahun 2016. Dan ini testimoni-testimoninya kami yang hanya beberapa saja, sebenarnya banyak sekali. Hanya yang kami tampilkan testimoninya itu angka penyembuhannya itu sangat tinggi. Apalagi kalau dokter habis operasi, kemudian dikembalikan ke kita untuk rawat di rumah, ya.
itu hasilnya itu akan semakin baik ya. Jadi kolaborasinya dapat di sini. Contohnya sekarang dari ortopedi, itu kasih ke saya untuk pasien untuk dilakukan maintenance terhadap pasien dengan ada fokus dari hasil operasi itu terjadi infeksi. Tapi pasien sudah mau balik-balik rumah sakit, maka direkomendasikan ke saya. Dan situ saya benar-benar mencurahkan semua harga diri seorang perawat itu apabila gagal, maka kepercayaan saya di mata dokter bedah mungkin sudah tidak percaya lagi terhadap saya ya. Jadi saya bikin ada salah satu pasien mungkin ada di ruangan saya di sini, pasien ortopedi itu hasilnya sudah membaik ketika wound preparationnya ya, persiapan dasar lukanya itu bagus. Saya kembalikan lagi ke dokter bedah tulangnya, dan dokter bedah tulang menganjurkan untuk dilakukan penutupan di bedah plastik ya. Saat ini pasien sudah sementara konsul di bedah plastik, mungkin ada dokter residen yang bedah plastik. Saya sudah share gambar terakhir yang saya rawat, itu sudah terjadi kembalikan jadinya hingga dilakukan operasi penutupan luka. Mungkin itu dari saya, sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat pada teman-teman praktisi luka ya, dan dokter. Semoga ini bermanfaat di pagi hari ini. Saya ucapkan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.